Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, admin akan mengisahkan tentang penciptaan malaikat Mikail dan bentuk fisik malaikat tersebut. Mikail adalah malaikat yang mengatur air, menurunkan hujan dan petir, membagikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan, juga hewan-hewan dan lain-lain di muka bumi ini. Dikatakan, setiap satu makhluk yang memerlukan rezeki untuk hidup di dunia ini akan disediakan rezekinya oleh satu malaikat Karubiun. Saudaraku, siapa itu malaikat Karubiun? Terus, apa hubungannya dengan malaikat Mikail? Silahkan tonton dan simak video ini. Semoga bermanfaat. Malaikat Mikail adalah satu di antara pembesar malaikat yang empat. Ia diciptakan oleh Allah selepas malaikat Israfil dengan selisih kira-kira 500 tahun. Jumlah keseluruhan malaikat yang wajib dipercayai oleh orang Islam itu ada 10 beserta tugas-tugasnya. Dalam Islam, malaikat Mikail adalah satu dari malaikat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Jibril. Menurut salah satu sumber, dalam tradisi Islam, Mikail dikatakan memakai jubah berwarna hijau jamrud, memenuhi bentangan langit. Setiap helai rambutnya berisi ribuan wajah yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sumber lain dikatakan, sejak neraka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Mikail tidak pernah lagi bisa tertawa. Malaikat Mikail alaihi salam adalah termasuk salah satu di antara 4 malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat. Dalam sebuah sumber dinyatakan bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah malaikat Israfil dengan selisih kira-kira 500 tahun lamanya. Seluruh anggota tubuhnya terbuat dari nur atau cahaya dan berbulu ja'faron yang istimewa. Ada 1 juta wajah di atas setiap bulu-bulu yang dimilikinya, dan setiap wajah memiliki 1 juta mata. Padahal tiap mata yang ada senantiasa menangis untuk memohon rahmat bagi orang-orang yang berdosa. Di samping itu, kelebihan yang dimiliki adalah tiap wajah mempunyai mulut sebanyak 1 juta, yang mana mulut tersebut memiliki lidah dengan jumlah yang sama dan menguasai 1 juta macam bahasa. Padahal setiap lisan yang dimiliki membaca istighfar untuk orang-orang mukmin yang berdosa. Saudaraku, betapa mulianya malaikat Allah itu sampai rela memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita sebagai manusia hina ini. Dari sekian banyak mata yang ada, maka senantiasa meneteskan air mata sejumlah 7.000 tetesan. Lalu dari tiap tetesan air mata itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sejenis yang serupa dengan bentuk malaikat Mikail. Tugas mereka adalah membaca tasbih hingga hari kiamat. Mereka itu bernama Karubiun. Di samping bertasbih, mereka juga memiliki tugas sebagai pembantu malaikat Israfil, menjalankan tugas yaitu membagi hujan, menjaga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, serta membagi rezeki. Dan disebutkan dalam sebuah keterangan, malaikat Karubiun itu ditugaskan untuk menjaga kelangsungan kehidupan makhluk di dalam laut, buah-buahan di pohon, maupun tumbuh-tumbuhan yang berada di atas bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 1 malaikat untuk menjaganya. Jadi 1 butir buah misalnya akan senantiasa dijaga oleh 1 malaikat. Di samping bertugas membagi rezeki dan hujan, malaikat Mikail juga sering mendampingi malaikat Jibril dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di antara tugas yang pernah dilakukan bersama malaikat Jibril ialah ketika malaikat Jibril menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk dicuci hatinya, karena akan diisi dengan iman, Islam, yakin dan sifat hilim. Ketika itu peran malaikat Mikail tidak kalah penting. Beliaulah yang mengambil air Al-Kautsar, yaitu air Zam-Zam, untuk akhirnya dijadikan sebagai pencuci hati Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan untuk melakukan Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail bersama Jibril
ikut mendampingi beliau selama perjalanan. Malaikat Mikail juga sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan lembaran kepada malakul maut. Dalam lembaran itu tertulis sangat detail nama, tempat, dan sebab musabab pencabutan nyawa bagi orang yang dimaksud. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Selanjutnya, mari kita bahas seperti apa fisik malaikat Allah tersebut. Dari kepala malaikat Mikail hingga kedua telapak kakinya berbulu ja'faron. Jika seluruh air di lautan dan sungai di muka bumi ini disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Di atas setiap bulu-bulunya terdapat sebanyak 1 juta muka. Setiap muka malaikat Mikail ini pula mempunyai 1 juta mulut, dan setiap mulut mempunyai 1 juta lidah, manakala setiap lidah-lidahnya boleh berbicara 1 juta bahasa atau lisan. Setiap 1 juta lisan tersebut adalah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin yang berdosa. Setiap 1 juta muka atau wajahnya mempunyai 1 juta mata. Tiap-tiap matanya senantiasa menangis karena memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Tiap-tiap matanya yang menangis itu mengeluarkan 7.000 titisan air mata, dan setiap titisan air mata itu Allah ciptakan 1 malaikat karubiyun yang serupa dengan kejadian malaikat Mikail. Setiap malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat tiba. Saudaraku seiman, dikisahkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Anas bin Malik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj ke langit, baginda ada bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa aku tidak pernah nampak malaikat Mikail tertawa?" Maka malaikat Jibril itu menjawab, "Malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan." Saudaraku seiman, rahimakumullah. Di kisah lain, para okultis modern menghubungkan Mikail dengan warna merah, arah selatan dan unsur api. Dalam bentuk-bentuk okultisme lainnya, Mikail disebut sebagai roh planet Merkurius. Dia adalah penguasa hari Minggu dan Kamis. Ia adalah campuran dari movitasi, keaktifan, dan kebersihan. Konon ia adalah pembawa karunia kesabaran dan malaikat karir, keberanian, keberhasilan, ambisi, motivasi, dan tugas-tugas kehidupan. Warna lilin Mikail adalah oranye, putih, dan emas. Energi warnanya adalah oranye, ungu, putih, kristal, emas, dan coklat. Begitulah menurut kepercayaannya para okultisme modern. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Demikian kisah singkat tentang malaikat Mikail. Semoga bisa jadi pengetahuan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.